Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi kemudahan, kelapangan waktu dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melanjutkan kajian sirah nabawiyah, menambah ilmu dan wawasan kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin dekat dan kenal dengan beliau, sehingga kita semakin berminat untuk mengikuti sunnah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali selawat sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kajian kita hari ini temanya adalah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana gangguan, ancaman dari kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW sudah semakin meningkat semenjak beliau menjaharkan dakwahnya di tengah kota Mekah. Dan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, Rasulullah SAW berserta para sahabat as-sabiqun al-awwalun mengalami situasi tersebut, sehingga kemudian sebagian sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, menyelamatkan diri, mengamankan iman dan tauhid yang mereka miliki. Sepeninggal para sahabat berhijrah ke Habasyah, suasana di kota Mekah tidaklah semakin baik. Rasulullah dan para sahabat yang masih ada terus mengalami gangguan. Dan gangguan demi gangguan itu eskalasinya terus meningkat dan bahkan sudah mengarah kepada diri dan jiwa Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa petinggi-petinggi kafir Quraisy datang untuk kesekian kalinya melobi Abu Talib, paman yang paling senior dari paman-paman Rasulullah SAW. Mereka meminta Abu Talib untuk menghentikan ponakannya dalam dakwah yang telah mencela Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala mereka, mencela sesembahan mereka dan agama mereka yang sesat. Yaitu permintaannya adalah satu saja, Rasulullah hentikan dakwahnya. Dan ini sudah dengan penekanan dan ancaman kepada Abu Talib. Mereka sudah mengatakan, kami sudah tidak mampu lagi menahan diri, kami khawatir akan melakukan tindakan yang lebih jauh kepada anak saudaramu. Maka setelah itu Abu Talib mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan bahwa petinggi kafir Quraisy
Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain sudah datang kepada saya begini-begini, menyatakan, intinya meminta engkau berhenti mencela Tuhan dan berhala-berhala mereka. Inilah permintaan Abu Talib. Dia sampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Maka kali ini Rasulullah SAW menjawab, Wallahi ya am, demi Allah, wahai pamanku, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah wallahi ma taraktuhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai pamanku, jika mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, aku tinggalkan pekerjaan ini, aku tinggalkan agama ini, sampai Allah menangkan atau sampai aku celaka, kata Rasulullah. Demi Allah, tidak akan aku tinggalkan, kata Rasulullah. Dengan tegas, Rasulullah SAW menjawab ancaman, tantangan dari kafir Quraisy yang disampaikan melalui Abu Talib. Sebagian buku Sirah Nabawiyah mengatakan, kafir Quraisy menawarkan dunia, menawarkan harta, bahkan menawarkan wanita bila Rasulullah SAW bersedia menghentikan dakwahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan tegas seperti itu. Mereka taruh matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, agama ini. Maka niscaya tidak akan aku lakukan sampai Allah menangkan dakwah ini, atau saya yang celaka dan binasa gara-gara dakwah ini. Lalu Rasulullah berbalik dari pamannya. Beliau mengira pamannya sudah menyerah barangkali, sudah tidak tahan juga dengan intimidasi dan tekanan dari kafir Quraisy. Nah, ketika itu pamannya langsung, begitu Rasulullah berbalik, Abu Talib mengatakan, wahai anakku, lanjutlah dalam dakwahmu. Saya akan terus mendukung dakwahmu. Memang Abu Talib sampai akhir hayatnya mendukung dakwah Rasulullah, walaupun dia kemudian tidak bersedia masuk ke dalam agama Rasulullah dan mati dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah melanjutkan dakwahnya dan Abu Talib tidak menghentikan anak pamannya dalam menyampaikan Islam. Tentu saja kafir Quraisy semakin emosi, semakin marah, dan mereka terus melakukan pertemuan dan sudah mengarah kepada mengancam jiwa dan diri Rasulullah SAW. Satu persatu mereka melakukan gangguan yang sudah sifatnya fisik. Salah satunya anak dari Abu Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Dia bersumpah, sudah saya akan menyiksanya, saya akan menganiayanya, begitu. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Saya tidak beriman dengan wan najmi idza hawa. Saya tidak beriman dengan itu. Karena ingat, beberapa waktu sebelumnya Rasulullah membaca ayat ini di depan orang-orang kafir Quraisy, sampai akhir ayat Rasulullah sujud, mereka semua tersujud. Ini tentu ceritanya tersebar ke seluruh kafir Quraisy. Maka Utaibah mengatakan, saya tidak percaya dan tidak beriman dengan wan najmi idza hawa. Dilecehkannya Rasulullah, dianiayanya Rasulullah sampai dia robek baju Rasulullah SAW, dan dia menyiksa Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW ketika itu dengan siksaan yang sudah sedemikian rupa, ancaman yang sudah sedemikian rupa, sampai Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimlah ke dia satu anjing di antara anjing-anjingmu, ya Allah. Itu doa yang Rasulullah ucapkan, karena Utaibah bin Abu Lahab ini sudah sangat kurang ajar menyiksa fisik Rasulullah SAW. Ya Allah, kirimkan kepada dia satu ekor anjing di antara anjing-anjingmu, ya Allah. Dan memang kemudian terbukti doa Rasulullah ini. Ketika Utaibah pergi ke negeri Syam dalam satu rombongan berdagang,
Mereka istirahat di suatu malam di satu tempat dengan rombongan. Tiba-tiba datang seekor singa atau datang seekor binatang buas mengelilingi mereka. Dan yang diterkam hanyalah Utaibah bin Abu Lahab. Ketika dia akan diterkam, saya betul-betul telah terkutuk dengan doanya laki-laki itu, dengan doanya Muhammad. Dia di Mekah, saya di sini, tapi doanya sampai ke saya. Dan Utaibah bin Abu Lahab tewas di kawasan negeri Syam itu, diterkam oleh binatang buas. Itu Utaibah, salah seorang dedengkot atau anak petinggi kafir Quraisy. Abu Lahab sudah mulai menyentuh fisik Rasulullah. Juga Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang petinggi kafir Quraisy. Dia datang ketika Rasulullah SAW sedang sujud di dekat Ka'bah. Lalu ketika Rasulullah sujud, langsung diinjaknya leher Rasulullah dengan kuat. Kita bisa bayangkan orang yang diinjak lehernya, sampai Rasulullah SAW tercekik dan kemudian bisa menyelamatkan diri. Begitu juga Abu Lahab, ayah dari Utaibah. Ini luar biasa, sejak awal dia adalah penantang dan betul-betul menolak dakwah Rasulullah SAW. Maka dia sedang berkumpul dengan kafir Quraisy dekat Ka'bah. Abu Lahab mengatakan, saya akan lemparkan batu ketika dia sujud nanti. Ada sebuah batu besar yang dia bawa. Maka datanglah Abu Lahab, Rasulullah sedang sholat dekat Ka'bah, diangkat batu. Ketika dia akan mendekati Rasulullah dan akan menjatuhkan batu kepada Rasulullah yang sedang sujud, tiba-tiba Abu Lahab ini berbalik dan lari ketakutan. Dan orang-orang kafir Quraisy dari jauh menyaksikan itu heran. Ini Abu Lahab, apa yang terjadi? Kenapa dia lari? Padahal niatnya sudah mau melemparkan batu besar ke kepala Rasulullah yang sedang sujud. Dia balik lari. Maka orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Lahab, apa yang terjadi dengan engkau? Abu Lahab mengatakan, saya menyaksikan kepala onta yang sangat besar, siap-siap menerkam saya, begitu. Jadi tiba-tiba saja Abu Lahab itu menyaksikan onta yang menganga kepalanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, onta itu sangat besar. Kalau dia mengangakan kepalanya bisa menelan kepala manusia. Ya. Maka Abu Lahab menyaksikan kepala onta yang sangat besar, ingin menerkamnya. Itu yang membuat dia ketakutan dan berbalik. Nah, berbagai tindakan penganiayaan terhadap diri Rasulullah SAW sudah berulang-ulang dilakukan. Sampai suatu hari memang Abu Lahab berhasil atau sempat memukul kepala Rasulullah dengan batu sehingga terluka dan berdarah. Dan mencaci maki agama Nabi SAW, mencaci maki Rasulullah SAW dengan cacian yang sangat buruk. Nah, peristiwa itu disaksikan oleh seorang budak dari Hamzah. Ya. Menyaksikan Abu Jahal, maaf, bukan Abu Lahab, Abu Jahal mencaci maki Rasulullah dan memukul kepala Rasulullah SAW dengan batu sampai berdarah. Peristiwa ini disaksikan oleh Hamzah, oleh budak Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian dia laporkan kejadian ini kepada Hamzah. Hamzah yang sedang datang dari luar membawa busur panah karena punya hobi untuk menangkap, berburu. Mendengar anak saudaranya, karena Hamzah juga adalah paman Rasulullah, walaupun jarak usia mereka tidak terlalu jauh. Seorang pemuda yang gagah berani, penunggang kuda, salah seorang jagoan kafir Quraisy. Dapat informasi dari budaknya bahwa anak saudaranya dicaci maki oleh Abu Jahal dan dipukul kepalanya sehingga berdarah. Wah, ini membuat emosi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka segera dia
sambil mengusung atau membawa busur panahnya yang besar, dia datang memasuki kawasan Masjidil Haram. Dia mencari mana Abu Jahal. Dia langsung datang, dan kemudian begitu sampai, engkau telah mencaci anak saudaraku, engkau telah menyakitinya, langsung dipukulnya kepala Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga terluka dan robek. Maka ketika itu kabilahnya Abu Jahal berdiri ingin membela Abu Jahal. Tapi nggak jauh di situ juga Bani Hashim, kabilahnya Hamzah, juga berdiri. Nah, ini fanatisme kesukuan memang sangat tinggi di kalangan bangsa Arab. Sukunya Abu Jahal melihat Abu Jahal dipukul seperti itu, langsung berpihak berdiri akan membela Abu Jahal. Rupanya Hamzah juga di sana, orang-orang Bani Hashim juga banyak. Akhirnya Abu Jahal, udah biarkan. Memang saya tadi mencaci dan menghina dengan sangat buruk anak saudaranya. Sehingga, nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, Hamzah bin Abdul Muttalib ketika dia memukul Abu Jahal dan marah, dia katakan, engkau telah mencaci maki anak saudaraku. Tahu nggak kamu bahwa saya sudah masuk agamanya? Wah, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Tapi waktu itu dia katakan, engkau mencaci makinya, engkau menganiayanya. Kamu tidak tahu saya sudah masuk ke agamanya. Dipukulnya Abu Jahal sehingga berdarah kepalanya. Nah, setelah itu Hamzah langsung datang mencari Rasulullah dan kemudian bersyahadat. Maka hari itu sekitar tahun kelima kenabian, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Tak lama juga kemudian masih dalam rentetan petinggi-petinggi kafir Quraisy terus ingin menganiaya Rasulullah. Juga salah satu yang ingin menganiaya Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar ini sangat terkenal bila dia berpapasan dengan siapapun yang dia tahu itu telah masuk Islam, pasti dia siksa dulu baru pergi. Nah, itu perangainya Umar waktu itu. Kalau berpapasan dengan orang yang sudah muslim, dia siksa dulu, aniaya dulu, pergi. Memang Umar seorang yang sangat pemberani, disegani di kalangan kafir Quraisy. Jadi hari itu dia sambil menghunus pedangnya, dia mau cari-cari di mana Muhammad. Dia juga ingin menganiaya Rasulullah SAW. Bertemulah dia dengan seorang laki-laki dan bertanya, mau kemana wahai Umar? Saya mau cari Muhammad. Saya ingin menyiksanya. Laki-laki mengatakan, kamu mau saya beritahu sebuah berita yang mengagetkan? Apa itu, kata Umar? Adikmu telah masuk Islam. Adikmu telah masuk agama dia. Nah, Umar bin Khattab heran. Kok bisa adiknya pergi masuk ke dalam agama Rasulullah? Maka Umar balik arah, nggak jadi datang mencari ke arah rumah Rasulullah SAW. Hamzah balik dan mencari rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Datanglah dia menuju rumah Fatimah. Mendekati rumah Fatimah, rupanya memang di dalam rumah Fatimah, Fatimah dan suaminya sedang belajar Islam dari seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn Arad. Dan Khabbab waktu itu sedang membacakan ayat Al-Quran. Memang bunyinya sangat indah. Umar mendekat dan masuk ke rumah itu. Fatimah dan suaminya Khabbab juga sangat terkaget. Umar bin Khattab marah dan emosi melihat adiknya dan suaminya telah masuk Islam. Nah, ada pula situ Khabbab yang sedang mengajarkan Islam. Nah, dia hendak merebut ya, mushaf atau Al-Quran yang sedang dipelajari oleh adiknya suami istri dan Khabbab yang mengajarkannya. Tapi Fatimah tak berkenan. Tidak bisa, engkau najis, tidak bisa menyentuhnya. Maka Umar menampar adiknya sampai berdarah. Tumbang dan berdarah. Tapi Umar ingin juga menyentuh mushaf itu. Lalu disuruh oleh adiknya mandi. Maka Umar bin Khattab mandi. Lalu dibacakan surat Taha. Ya. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat surat Thaha dibaca oleh Khabbab bin Ar. Sangat indah sekali. Rupanya Umar tersentuh hatinya. Dan sebelumnya Umar sudah beberapa kali memang termenung, terdiam kalau mendengarkan ayat Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena memang Al-Quran sangat indah. Maka suasana wajahnya berubah dan dia bertanya, di mana Rasulullah? Dia ingin mencari Rasulullah SAW. Tapi kali ini bukan untuk membunuhnya, karena rona wajahnya sudah berubah. Nah, Khabbab waktu itu, absir ya Umar, kata. Kabar gembira wahai Umar, pergilah menuju Rasulullah. Aku berharap engkau yang dalam doa Rasulullah. Ternyata memang kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelumnya Rasulullah sudah sering berdoa, sudah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau Abi Jahal. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya Allah, agungkanlah Islam ini, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang laki-laki yang paling engkau cintai, Umar atau Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini namanya Amru ibn Hisham. Jadi dua Umar, Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham. Maka Rasulullah pernah berdoa, dan itu didengar oleh Khabbab bin Ar. Rasulullah pernah berdoa berharap ini dua orang yang luar biasa permusuhannya dan penganiayaannya kepada Rasulullah dan umat Islam didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, intinya masuk Islamlah salah satu di antara dua orang ini yang hebat ini, sehingga Islam bisa terangkat, bisa mulia, bisa izzah. Nah, waktu itu Khabbab bin Ar mendengar dan melihat wajah Umar setelah mendengar surat Thaha dibacakan, terjadi perubahan yang luar biasa, dan langsung Khabbab mengatakan, absyir ya Umar, saya berharap engkau yang dalam doa Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian, Umar kemudian pergi dan berangkat menuju Rasulullah SAW yang waktu itu sedang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam, sedang bersama sahabat, dan di dalamnya ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di depan pintu ada yang mengintai, menjaga siapa-siapa kalau ada orang yang sekira-kira menuju ke arah rumah itu. Dan betul Umar sedang mengunus pedangnya menuju ke rumah itu. Para sahabat mengintip, ketakutan, mengabarkan kepada Rasulullah, Umar ke sini, menghunus pedang. Hamzah mengatakan, siapa itu? Umar. Biar apa dia inginkan ke sini. Kalau dia ingin kebaikan, kita terima. Kalau dia inginkan keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya. Ya, Hamzah juga salah seorang pemberani di kalangan kafir Quraisy. Dan ternyata Umar masuk ke dalam rumah itu dan menghadap bertemu Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Bersyahadatlah Umar waktu itu, dan seluruh yang hadir di rumah itu sangat-sangat bahagia, sangat-sangat surprise hari itu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, terkabulnya doa Rasulullah, masuk Islam salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga mereka bertakbir keras sekali. Takbir mereka ini kedengaran di dekat Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedang berada di dekat Ka'bah. Maka hari itu hanya berjarak beberapa hari dari Islamnya Hamzah, Umar pun masuk Islam. Lalu kemudian mereka dalam bentuk barisan terang-terangan datang menuju Ka'bah, dikawal oleh Umar dan Hamzah, sehingga tidak ada satupun di antara kafir Quraisy yang berani menyentuh dan mengganggu mereka. Mereka bisa rukuk sujud di depan Ka'bah, dikawal oleh Umar dan Hamzah. Sehingga sebagian mengatakan, sejak Islam turun, maka kami tak berani menampilkan keislaman dan ibadah kami, kecuali semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, kami pun mulai berani beribadah di depan Ka'bah dan juga berani membalas cacian dan makian kafir Quraisy yang menyaksikan mereka sedang beribadah. Itulah dikabulkannya doa Rasulullah SAW. Islam diizzahkan, diagungkan dan diangkat dan menjadi terhormat dan berwibawa ketika itu di kota Mekah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan sebelumnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Betul-betul kaum muslimin
seperti mendapatkan dua tokoh hebat, dua orang pemberani dan dua orang jagoan kota Mekah yang membuat mereka menjadi tegak kepalanya. Tak bisa sembarang orang kembali menghina, mencaci, bahkan menganiaya mereka. Dari penggalan kisah siksaan dan kemudian masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab, banyak sekali pelajaran dan hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, keteguhan dan keistiqomahan Rasulullah SAW dalam dakwah, walaupun sudah semakin meningkat ancaman, gangguan dan penganiayaan terhadap beliau dan dakwahnya. Keistiqomahan dan kekuatan seorang dai di jalan dakwah adalah harga mati, adalah tulang punggung keberhasilan dakwah itu sendiri. Selama para dai terus istiqomah, ya, memegang dakwah yang diserukannya, berpegang teguh dengan agama yang didakwahkannya, maka itu menjadi jaminan keberlangsungan dakwah. Betapa ancaman sudah datang, tawaran-tawaran yang luar biasa, intimidasi dari kafir Quraisy melalui sang paman, tapi Rasulullah memberikan jawaban yang begitu tegas, yang mantap, sehingga kekokohan Rasulullah juga membuat para sahabat yang lain juga semakin kokoh. Ini pelajaran pertama. Maka para da'i di jalan Allah tentu menjadi garda terdepan untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi garda terdepan dan tulang punggung utama kesinambungan dakwah dengan keistiqomahan mereka. Pelajaran kedua dari peristiwa Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab adalah betul dakwah membutuhkan figur-figur yang kuat. Para nabi butuh pendukung, butuh pembela. Sebelum Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, memang barisan kaum muslimin terasa lemah sekali. Begitu mudah mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy. Maka dua orang ini menjadi penopang dakwah, menjadi pembela dakwah. Maka para da'i di jalan Allah juga perlu membidik orang-orang yang kuat agar mau kemudian menjadi ya, bemper dakwah, menjadi tameng dakwah, menjadi pembela para da'i dan dakwah yang diusung. Islam membutuhkan orang-orang kuat, kuat secara fisik, pemberani, juga kuat secara finansial karena dakwah membutuhkan biaya, kuat secara posisi sosial agar orang-orang menghormati posisinya. Ini akan terus dibutuhkan dalam perjalanan dakwah. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Rasulullah memiliki pembela dan pendukung. Nabi Isa ada Hawariyun, ada pendukung-pendukung setia para nabi dan rasul yang selalu membelanya. Rasulullah SAW kemudian Allah beri nikmat datangnya pendukung dan pembela dakwahnya. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari penggalan kisah tadi adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran bisa membolak-balikkan hati manusia. Al-Quran adalah mendobrak apa yang ada dalam kepala dan benak manusia. Maka selama kita bacakan Al-Quran kepada manusia, kita sampaikan kebenaran dengan baik, wahyu Allah Subhanahu wa taala, seluruh teori akan rebah di hadapan Al-Quran. Seluruh logika dan filsafat akan tumbang di hadapan Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu. Sehingga dia pasti lebih tinggi daripada apa saja di muka bumi ini. Sehebat-hebatnya kalimat dan karya manusia akan tumbang di hadapan Al-Quran. Sekeras apa hati Umar bin Khattab, akhirnya Al-Quran melembutkan hatinya. Al-Quran merubah Umar yang sangat keras di jahiliyah, maka ketika dia Islam juga sangat kuat. Sampai akhir hayatnya Umar bin Khattab menjadi penyebab kemenangan-kemenangan Islam. Ini barangkali diantara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan
Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita bicarakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.